Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin nastar kerang. Ini bentuknya lucu dan juga imut ya. Nah, di sini aku bikinnya tidak menggunakan cetakan, tapi aku hanya menggunakan garpu. Nah, bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya, yuk tonton videoku hingga selesai. Nah, untuk bahan-bahannya yang perlu kita siapkan, masukkan margarin, kemudian butter, tambahkan gula halus, diayak ya terlebih dahulu supaya memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, setelah semuanya masuk, kemudian kita aduk ya menggunakan solet, boleh spatula, boleh juga teman-teman gunakan whisk, boleh juga teman-teman gunakan mixer ya. Kita aduk hingga tercampur rata, menjadi halus dan juga tidak bergerindil. Nah, jika sudah seperti ini saya rasa sudah cukup. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, jangan lupa dukung channelku ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta teman-teman tak lupa tekan tanda loncengnya juga ya, bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Nah, ini sudah halus, lembut. Kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur, ini ukurannya sedang. Kita aduk kembali menggunakan spatula hingga adonannya dapat tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan vanili bubuk. Teman-teman boleh ganti dengan vanili cair, tambahkan denko 1 bungkus. Kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kemudian bisa kita aduk-aduk hingga tercampur rata kembali. Jika sudah seperti ini, adonannya bertekstur lembut. Sekarang akan kita masukkan bahan keringnya. Di sini aku masukkan tepung terigu protein rendah. Contohnya tepung protein rendah adalah kunci biru ya. Nah, kemudian bisa kita saring supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Oh ya teman-teman, supaya kue nastarnya bertahan lama, ini banyak komentar-komentar dari teman-teman bagaimana caranya supaya nastarnya bisa awet, tidak berjamur dan juga tidak lepek. Untuk tepungnya halus dan wajib disangrai terlebih dahulu supaya adonannya ringan dan juga tepungnya menjadi kering ya. Kalau kita konsumsi sendiri tidak masalah ya, tepungnya tidak kita sangrai. Tapi jika kita jual, apalagi mau dikirim keluar kota, tepungnya harus disangrai ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan tepung terigu, kita ayak sampai semuanya selesai. Untuk bentuk-bentuk nastar yang lucu dan juga menggemaskan banget, teman-teman bisa lihat ya pada video saya sebelumnya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari ide-ide bentuk dan juga aneka macam nastar dengan varian berbeda yang teman-teman akan siapkan dan akan dijual pada saat bulan Ramadan nanti ya. Nah, seperti ini sudah cukup, tidak lengket di tangan dan juga pada wadah. Kemudian adonan ini akan siap untuk kita bentuk. Ambil sedikit terlebih dahulu supaya memastikan bahwa adonannya benar-benar sudah kalis. Nah, kita bulatkan seperti ini terlebih dahulu ya. Dan Masya Allah hasilnya sangat bagus banget, lentur dan juga lembut, nggak lembek dan juga tidak keras ya adonannya. Nah, bismillah akan kita cetak ya. Kita ambil secukupnya adonan. Kita bulatkan terlebih dahulu, kemudian kita buat seperti lidah kucing ya, seperti ini. Kita runcingkan pada bagian ujung-ujungnya seperti ini, lebih kecil. Nah, kemudian bisa kita taruh selai nanas. Kemudian bisa kita tekuk. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat mudah banget. Kemudian adonannya bisa kita rapikan ya terlebih dahulu. Setelah adonan sudah rapi, kemudian akan kita beri garis. Di sini aku gunakan sendok. Kita beri garis seperti pada video. Nah, oke teman-teman, bagaimana? Sangat mudah banget ya cara membuatnya. Ini hasilnya juga sangat cantik, unik. Untuk adonannya kita timbang kurang lebih sebanyak 10 gram.
Boleh juga teman-teman kurangi jika kebesaran. Dan untuk selai nanasnya sudah aku timbang kurang lebih sebanyak 4 gram. Besar kecilnya menurutku sudah pas ya. Nah, kemudian kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia semuanya sudah selesai. Hasilnya sangat cantik banget, rapi. Besar kecilnya juga sama ya teman-teman. Langkah selanjutnya, adonan ini akan kita oven terlebih dahulu. Siapkan oven yang sudah kita panaskan kurang lebih selama 10 menit. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam rak paling bawah. Lalu bisa kita tutup, kita panggang pada suhu 150 derajat. Kita menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini dia adonannya sudah matang, sudah 30 menit kita oven. Kemudian kita keluarkan dari oven tersebut dan bisa kita dinginkan ya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya bisa kita masukkan adonan yang kedua. Kita taruh pada rak bagian bawah juga ya. Kita panggang sama seperti yang pertama tadi. Nah, kemudian bisa kita tunggu hingga matang. Selagi menunggu adonannya matang, yang kedua kita akan membuat bahan olesannya. Kita masukkan 2 butir kuning telur, kemudian 1 sendok makan minyak sayur. Supaya warnanya cantik, kita tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Kemudian bisa kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian bisa kita sisihkan ya terlebih dahulu. Nah, ini adonan yang pertama sudah dingin. Kemudian akan kita oles ya menggunakan kuning telur. Kita oles pada bagian atasnya seperti ini. Usahakan sampai rata dan juga kuning telurnya tidak berjatuhan ya pada bawah loyang, nanti akan kelet dan juga nastarnya akan sulit untuk dilepas. Nah, kemudian bisa kita lakukan ya hingga selesai. Nah, ini dia, Masya Allah sudah selesai kita mengoles dengan kuning telur. Selanjutnya akan kita oven kembali. Untuk ovennya di sini sudah aku panaskan ya kembali. Kemudian kita taruh pada rak bagian bawah. Kita oven pada suhu 120 derajat menggunakan api atas selama 20 menit. Nah, ini nastarnya udah mateng. Kemudian bisa kita angkat, kita lihat ya hasilnya. Masya Allah, ini sangat cantik banget, bentuk dan juga modelnya unik. Pasti teman-teman akan laris banget ya jika jualan nastar bentuk kerang seperti ini. Untuk cara membuatnya memang nastar itu memang gampang-gampang susah dan juga sangat lama menurut saya. Tapi jika hasilnya sangat cantik seperti ini, pasti banyak yang suka. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah banget ya cara membuatnya. Semoga bisa jadi tambahan model ide buat teman-teman jualan nastar di bulan Ramadan. Untuk cara mengemasnya pada toples seperti ini ya, kita tata seperti pada video. Jadi teman-teman gak usah bingung bagaimana cara menatanya. Sangat mudah banget kok. Sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat tambahan teman-teman jualan, dan semoga jualan teman-teman tambah laris ya pada bulan Ramadan kali ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di resep Elisa selanjutnya.